Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan dalam kegiatan pembelajaran yang kalian ikuti ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang rahmat Islam bagi alam semesta. Materi PAI kelas 12 SMA atau SMK. Kita akan berbicara atau membahas bagaimana Islam pernah berjaya atau berkembang di seluruh dunia. Entah itu Eropa, Amerika, Asia, ya, ini adalah rahmat Islam bagi alam semesta. Baik, kita akan lihat bagaimana. Nah, ini ada gambar Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, kemudian Al-Quran sebagai ajaran Islam. Ini sudah mendunia, artinya sudah ke seluruh dunia, di pelosok dunia Islam sudah menyebar. Seperti bangunan-bangunan masjid, ada di Cordoba, di Spanyol, ada Observatorium Ulugh di Samarkand abad 14 Masehi. Ini menandakan bahwa Islam pernah berjaya di masanya dulu. Baik, kita akan langsung ke materinya saja. Nah, ini ya, perkembangan Islam di benua Asia. Nah, kita mulai dengan Asia dulu ya, di India. Islam masuk ke India pada abad ke-7. Ya, jadi sangat awal, sama dengan Islam. Islam juga abad ke-7 masuknya, 7 Masehi ya, bahkan sebelumnya juga. Nah, kerajaan Islam di India seperti ada kerajaan Sabak Takin, ada kerajaan Ghozi, ada kerajaan Mamalik. Ya, ini ya kerajaan-kerajaan Islam ya yang menyebar dulu di India. Kerajaan keturunan Khilji, ada juga kerajaan Taglak. Nah, jadi India itu pernah terjadi kejayaan Islam. Meskipun begitu, hingga sekarang umat Islam di India tetap sebagai warga minoritas. Jadi sekarang meskipun pernah berjaya, tapi Muslim di sana tidak terlalu banyak, ya, sebatas minoritas saja. Yang kedua ada di Pakistan, negara yang memisahkan diri dari India. Asalnya dari bagian dari India, sekarang memisahkan diri. Pada abad ke-13, 11 agama Islam berkembang dengan pesat di India dengan bukti adanya kerajaan yang tadi sudah dijelaskan. Sementara di Pakistan itu muncul beberapa perjuangan politik yang berlangsung pada waktu yang sama dengan perjuangan orang Hindu di India. Pakistan berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam. Itu ya di Pakistan. Yang selanjutnya di Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi masih di masa Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu pada tahun 870 Masehi. Nah, di Afghanistan berkembang secara pesat, ya, bahkan dengan bukti Afghanistan 99% beragama Islam. Nah, ini ya terjadi di sana. Selanjutnya di Tiongkok, Cina. Agama Islam masuk ke wilayah Tiongkok abad ke-10 langsung dari bangsa Arab, para saudagar yang datang di India. Agama Islam masuk ke Tiongkok melalui perdagangan darat dan laut yang disebut Jalan Sutra. Nah, ini ya, jadi ke Tiongkok pun sudah masuk. Selanjutnya ke Singapura. Ini masuk ke Asia Tenggara ya. Singapura dikatakan tidak ada hambatan perkembangan Islamnya, baik secara politik ataupun birokratis. Muslim di Singapura kurang lebih 15% dari jumlah penduduknya, yaitu 476.000 orang Islam. Selanjutnya ada di Thailand. Nah, Thailand ya juga sama, agama Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Pasai Aceh, yaitu di kita di Indonesia. Ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin, orang-orang Islam banyak yang ditawan. Nah, kemudian di Filipina ada juga berdasarkan catatan Kapten Thomas Pauls tahun 1775, orang Arab mula-mula masuk ke Pulau Mindanao, Filipina, adalah mubalik yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15. Jadi dari abad ke-15 sudah masuk Islam. Malaysia, tetangga kita, seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat merintah Malaka. Kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan raja yang pertama Sultan Permaisura. Setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Iskandar Shah sekitar tahun 1414 sampai 1477 Masehi. Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa ada hambatan. Bahkan agama Islam di Brunei merupakan agama resmi negara. Hebat ya. Jadi luar biasa nih Brunei. Ya, untuk pengembangan agama Islam telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri dan lain-lain. Nah, kalau kita di Afrika, ya, kita masuk ke Afrika barusan Asia, ada Habasyah atau Ethiopia.
kaum muslimin di Mekah mendapat penganiayaan dari kafir Quraisy, maka pada suatu hari Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah atau Abisinia. Karena di Habasyah, Ethiopia, tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintah. Nah, di sanalah mulai menyebar Islam. Selanjutnya ada Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir ada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Nah, masyarakat Mesir sedang dilanda perpecahan dan pertentangan antara berbagai madhab. Nah, mulailah Islam menyebar ke tangan kaum muslimin pada tahun 624 Masehi. Afrika Utara, ya, pada jasanya kerajaan Romawi, masa jayanya ya, termasuk sebagian dari jajahannya terbagi dalam 5 provinsi. Pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, tentara Islam mulai masuk ke daerah Afrika Utara dan mulailah menyebar di Afrika Utara. Baik, kita lanjutkan. Ada di mana lagi? Ya, setelah di Afrika, sekarang di Eropa. Nah, yang pertama ada Andalusia atau Spanyol, ya, negaranya Barcelona, Madrid. Nah, di Spanyol pun Islam pernah berjaya pada masa dulu, ya, dinasti Umayyah di Damaskus. Begitu sangat luar biasa dari tahun 193 sampai 458 Hijriah. Jadi lama, ratusan tahun di sana. Sampai akhirnya hancur juga di tangan Raja Ferdinand pada saat itu. Kemudian ada di Rusia. Ya, Rusia pun Islam masuk ke Rusia. Kutaibah dimulai tahun 86 Hijriah sampai 91 Hijriah dan dapat menguasai semua negeri sampai mendekati perbatasan Cina. Jadi kita harus paham bahwa Islam itu menyebar ke seluruh pelosok dunia, Afrika, Eropa, Asia. Nah, Inggris pun sama nih. Ya, Inggris dimasuki Islam juga, ya, dengan berbagai hal meskipun masih minoritas. Selanjutnya di Australia, benua Australia nih, ya, mereka membangun hubungan dengan daratan Australia sejak abad ke-16. Jadi umat muslim di Australia, beberapa pengunjung awal Australia adalah muslim dari Indonesia Timur. Bagian timur nih berkunjung ke Australia, mulailah menyebar Islam di sana. Jumlah umat Islam Australia modern meningkat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua pada 1947 sampai 1971. Jumlah muslimnya pun semakin meningkat dan ini harus kita bangga dan harus kita pelihara. Nah itu ya, jadi ini beberapa pengakuan tokoh juga. Selama 500 tahun Islam telah menguasai dunia dengan kekuatan, ilmu pengetahuan, dan peradaban yang tinggi. Mudah-mudahan Islam kembali berjaya ya anak-anak, dengan kalianlah tonggak-tonggak yang akan berikan tinta emas pada sejarah Islam. Itu saja anak-anak, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.